Ya, jadi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam hadirat Tuhan, mari kita ambil sikap satu teduh di hadapan Tuhan. Satu teduh dimulai. Kita mau angkat satu pujian Mas Sekolah Minggu. Ayo adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi yang menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya, Debbie. Ya adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami masih diberikan nafas kehidupan Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah pada Engkau Tuhan, walaupun melalui virtual Tuhan, melalui YouTube Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau berkati adik-adik kami Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kau hadir, Kau jamah mereka Tuhan, biar mereka bisa fokus Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, biar sepenuhnya Engkau berautoritas Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jadi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita angkat satu pujian Yesus sahabat. Yesus
Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar Alkitab, tapi kita akan berdoa dulu adik-adik sebelum kita belajar tentang Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini yang terus menyertai setiap anak kamu di rumah. Kami Tuhan bersyukur untuk hari ini yang begitu indah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami akan belajar Alkitab pada hari ini. Tuhan tuntun kami supaya kami Tuhan boleh memahami isi dari bagian firman-Mu yang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan cerita ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam Alkitab, yaitu kita buka di Injil Lukas. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan bacakan ya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selainnya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus." Nah, adik-adik, itulah pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu mengatakan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan mengampuni. Adik-adik tahu pasti mengampuni itu apa, adik-adik? Mengampuni itu, adik-adik, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan rasa sakit dalam hati adik-adik. Contohnya adik-adik disakiti oleh teman adik-adik, padahal ini teman dekat adik-adik sendiri. Nah, dia menyakiti adik-adik, misalnya memfitnah dan lain sebagainya, maka adik-adik akan timbul rasa sakit hati. Begitu juga kakak adik. Nah, kakak punya cerita, yaitu pengalaman di mana pada waktu SMP kakak punya seorang teman yang baik, adik. Nah, pada waktu itu kakak itu sangat baik sama dia, adik. Nah, pada suatu hari tidak tahu kenapa orang tersebut menjauhi kakak, adik. Nah, begitulah. Setelah itu dia mengatakan kepada teman-teman lain bahwa saya itu jahat kepada dia. Nah, sedangkan saya tidak tahu apa saya melakukan kesalahan apa, adik. Nah, pada waktu itu kakak sendiri yang meminta maaf. Mengapa kakak melakukan seperti itu? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, adik. Sehingga kakak juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, walaupun kita tidak bersalah kepada dia. Nah, sekarang adik, kakak juga melihat di sini bahwa Alkitab ini, adik, Yesus disalibkan. Banyak orang yang mengolok-olok Yesus, adik. Dia diberi mahkota duri, nah dipukul, dan bajunya juga dikulit, adik. Nah, seperti yang di sini Tuhan katakan ayat 34-nya, adik. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka juga
memoyang-moyangkan bajunya sebagai pembina adik. Nah di sini Tuhan mengampuni mereka atas perbuatan mereka adik. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah kakak juga punya satu ilustrasi adik yang mengatakan bahwa kita itu jangan mendendam kepada orang lain, walaupun orang tersebut salah kepada kita. Nah kakak kasih contoh, ada dua orang yaitu bernama Roni dan Budi. Nah Roni dan Budi ini adalah teman sebangku adik. Mereka sebangku pergi ke sekolah sama-sama. Nah dan si Budi ini ya adik, dia sering meminjam pensil si Roni. Nah sekali pinjam pensilnya pasti selalu hilang. Sekali pinjam pensil lagi pasti hilang. Nah lama-kelamaan coba adik bayangkan deh, kalau kita pinjamkan barang ke orang lain tapi dihilangkan terus, apa yang adik rasakan? Pasti sakit hati kan, kesal kan? Nah pada waktu itu adik si Roni ini marah adik karena si Budi ini menghilangkan pensilnya terus, sehingga dia lapor kepada guru. Nah ketika dia lapor kepada guru, nah guru bertanya, ada apa Roni? Nah si Roni ini menjelaskan bahwa si Budi ini selalu meminjam pensil dan pensilnya selalu hilang kan adik, sehingga setiap beli pensil baru hilang lagi, sehingga dimarah-marah. Nah lebih dari itu adik, si Budi juga sering memperolok si Roni, walaupun dia teman sebangku, dia selalu mengejek si Roni. Nah suatu hari adik, ketika gurunya mendengar hal tersebut, maka gurunya mengatakan, kamu harus mengampuni si Budi. Karena apa? Kalau kamu tidak memaafkan adik-adik, maka hatimu juga akan terasa sakit dan kamu terus membayangkan kesalahan si Budi. Nah setelah itu si ibu guru ini mengatakan, Roni, apakah kamu sudah mau memaafkan si Budi? Si Roni berkata, tidak, saya tidak akan memaafkannya karena dia selalu menghilangkan barang saya dan dia selalu menggigit saya. Nah setelah itu ibu guru mengatakan, baik, kalau kamu tidak mau memaafkannya, nah kamu pegang ini, sebuah kentang. Kentang ini simpan di dalam tasnya. Nah begitu, setelah itu pulanglah si Ani dari sekolah ke rumah. Pada hari pertama dia membeli satu kentang, dan hari esoknya lagi guru bertanya, Roni, apakah kamu sudah memaafkan si Budi? Dia berkata, tidak Bu. Setelah itu bu gurunya memberikan satu kentang lagi, simpan di dalam tasnya. Jadi ada dua kentang. Dan setelah berjalannya waktu, setiap hari demi hari lewat, setiap pulang sekolah dia tidak memaafkannya, ibu gurunya memberikan satu kentang lagi. Sampailah banyak. Dan setelah itu ada tercium bau busuk dari kentang tersebut dari dalam tasnya, sehingga si Roni mengeluh. Dia datang ke ibu guru, Bu Guru, kentang yang kamu berikan kepada saya itu sudah busuk dan bau di dalam tas saya. Nah setelah itu ibu guru menjelaskan adik-adik. Nah inilah seumpama kentang ini. Jika suatu kesalahan orang kamu simpan dalam hati, maka lama-lama akan menjadi busuk dan bau dan tidak sedap baunya. Nah begitu juga kita, kalau kita tidak mengampuni seseorang, maka dalam hati kita juga kita akan merasakan kejengkelan terusnya, dan kita juga akan merasakan ingin membalas tersebut. Nah ilustrasi tersebut memberikan penjelasan kepada si Roni, sehingga Roni sadar bahwa ia mau memaafkan si Budi. Nah begitu juga di dalam Alkitab ini adik-adik. Tuhan mengajarkan kita bahwa walaupun Tuhan disiksa, Tuhan disalibkan, Tuhan diberi mahkota duri, ataupun Tuhan diberi anggur asam, Tuhan tetap mengampuni adik-adik. Karena di sini sangat jelas mengatakan di ayat 34 bahwa Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sangat betul adik-adik bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, maka dari itu adik-adik harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada adik-adik. Tuhan Yesus, banyak orang mencaci maki dia, banyak orang memukuli dia, ataupun orang
mengejek-ejek Tuhan Yesus, tapi dia tetap memiliki hati untuk mengampuni adik-adik. Nah, kalaupun sekarang adik-adik memiliki rasa sakit kepada orang lain, kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada teman-teman, nah adik-adik harus melepaskannya tadi. Karena seperti ilustrasi yang akan saya katakan tadi, bahwa suatu kesalahan orang lain kalau kita simpan dalam hati, maka itu akan membuat hati kita sangat panas. Maka dari itu kita harus memiliki sikap teladan seperti Tuhan Yesus, mengampuni orang lain kalau orang tersebut salah kepada kita. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita harus terus mengampuni orang walaupun orang bersalah kepada kita. Kita harus berani mengatakan, aku mengampuni kamu, aku mengampuni kamu. Biar hati kita tenang dan kita juga tidak dapat sakit hati untuk semua orang. Jadi hari ini belajarlah teladan dan mengatakan bahwa Tuhan mengampuni. Karena Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga akan mengampuni orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perbuatan pada hari ini mengajarkan kami bahwa Tuhan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada-Nya, ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman kami ini menegur kami bahwa kami tidak boleh menyimpan rasa dendam kepada orang lain kalau orang lain bersalah kepada kami. Seperti Tuhan telah mengampuni kami dulu, sehingga kami Tuhan boleh harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah bersyukur di hadapan Engkau. Kami juga telah disadarkan melalui firman ini. Bila firman ini boleh menjadi kekuatan kepada kami dan terus memperbarui hidup kami, Pak. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan belajar ayat hafalan yang terambil di Matius pasal 6 ayat ke-12. Matius pasal 6 ayat ke-12. Kita bacakan ya. Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Nah, di sini adik-adik sudah jelas bahwa kita meminta pengampunan daripada Tuhan atas kesalahan kita, dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, seperti itu adik-adik. Kita baca sekali lagi ya. Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini adalah ajaran daripada Tuhan Yesus, maka kita harus melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau menaikkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.